kemungkinan besar sih gara-gara video ini kalian nggak akan nonton video ngelantur lagi ya ke depannya ya. Amit-amit, jangan sampai. Tapi ya pastinya sih gara-gara video ini gue akan dimusuhi sama sebagian besar reviewer film yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena di sini gue akan membongkar segala kemunafikan dari reviewer film Indonesia dan gue akan bongkar apa sih permasalahan dari industri perfilman kita, dari sistem ratingnya, sistem reviewnya. Kita akan bongkar semuanya di sini. Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua. Oke, kali ini gue akan membuat sebuah video yang berbeda. Biasanya gue bikin review atau segmen hot takes atau old but gold atau sebagainya. Tapi kali ini gue kayaknya lebih ke curhat aja. Dan kayaknya sih ya, ini gue yakin belum ada sih reviewer film Indonesia yang buat video seperti ini. Gue nggak tahu apakah ada, nanti kalian tulis di kolom komentar aja. Tapi ya gue pengen coba sampaikan apa adanya biar kalian nggak keliru, biar kalian tidak tersesatkan seperti domba-domba yang hilang ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kita, jangan lupa join grup Telegram Ngelantur Corps. Linknya udah gue taruh di description box. Kalian bisa join sama 1800-an Ngelantur Corps yang lain. Kalian bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Feel free aja to join ya. Oke. Langsung aja, gue pengen mulai bahas dari sebuah pernyataan yang mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu sebenarnya. Yaitu, kalian tahu nggak sih kalau misalnya sebagian reviewer film yang ada di Indonesia itu dibayar? Tentunya dibayar oleh PH-PH tertentu, bahkan ada beberapa yang dikontrak per bulan. Jadi setiap kali ada mereka PH-nya keluarin film, ya harus kasih positif terus tuh reviewnya tuh. Meskipun jelek filmnya, ya bilang aja positif. Tapi yang penting cuan dulu bosku. Nah, biasanya seperti itu. Tapi tenang aja, di sini gue nggak bakal menyebutkan satu nama channel pun, satu nama reviewer pun. Karena seperti yang kalian tahu, Ngelantur itu orangnya anti drama ya. Dalam artian gue nggak pernah mau ngomongin orang lain. Ya suka-suka dialah, dia yang dapat uang, dia yang nge-review pekerjaan dia. Gue nggak mau ganggu sama sekali, dan ya makanya gue nggak bakal sebutin nama gitu. Dari dulu gue nggak pernah mau, meskipun kita tahu sendiri di Indonesia paling gampang cuan dari mana? Dari drama bos ya. Tinggal kita bikin aja masalah, di fake-fakein, di settingan gitu kan, langsung cuan melimpah. Tapi saya tidak mau yang seperti itu ya. Karena memang visinya Ngelantur dari dulu adalah membuat pikiran netizen, terutama Gen Z, menjadi kritis ya, supaya kita bisa tahu kalau menurut gue jelek ya menurut gue jelek, tapi argumennya ini. Menurut gue bagus ya karena argumennya ini gitu loh. Ya pokoknya setelah kalian nonton video ini sampai habis tentunya, gue berharap kalian bisa menentukan sendiri opini kalian masing-masing terhadap filmnya dan terhadap reviewernya itu. Jadi kalian harusnya bisa lebih mengidentifikasi ini reviewer bayaran atau enggak. Meskipun nggak bisa 100% udah pasti kita bisa identifikasi, enggak juga sih. Cuman kalian lebih punya daya pikiran kritis lah, at least gak gampang dibodoh-bodohin gitu. Ya gini, jujur aja sebenarnya gue itu sering banget ditawarin sama beberapa PH untuk nge-review secara positif ya. Biasanya tuh orang ngomongnya, Mas boleh nggak minta red cardnya, tapi minta review dalam kata lain membantu filmnya. Kalau dalam kata-kata membantu itu udah pasti ya gampangnya ya bagus-bagusin aja lah. Ya meskipun filmnya jelek, menurut gue sampah, diminta buat ngebagus-bagusin. Itu sering banget, banyak banget PH-PH, dan gue nggak bakal kasih tahu PH-nya yang mana yang minta gue kayak gitu. Dan gue pengen buka mata kalian. Ya inilah yang terjadi sama industri perfilman kita saat ini. Dan tentunya ketika Ngelantur diminta review positif kayak gitu, ya gue tolak mentah-mentah lah. Ya Anda salah target kalau misalnya lu udah jelas-jelas Ngelantur kontennya kayak gitu, terus lu masih mintain buat nge-review positif. Ya nggak make sense. Lu mau tawarin gue duit berapapun, ya tentunya yang make sense kan. Ada yang pernah bilang, bang lu kalau ditawarin 2 miliar gimana bang? Ya nggak mungkin lah anjir. PH nawarin gue 2 miliar buat review positif kan, itu nggak make sense. Ya pokoknya gue ditawarin sebanyak apapun duit ya nggak bakal. Namanya Ngelantur, itu visi gue, misi gue, ya kasih review apa adanya. Ya sampah ya bagus ya bagus, itu dari dulu. Nah mungkin buat kalian tuh sepele ya hal-hal seperti ini. Ketika PH minta review positif, terus reviewer tuh banyak yang bilang filmnya tuh bagus, padahal enggak. Mungkin buat kalian ya udahlah itu pekerjaan dia, sepele aja. Sebenarnya nggak sesepele itu. Kenapa? Karena ketika kejujuran itu dihentikan, ketika masyarakat kita yang gampang dibodoh-bodohin, gampang dibuat percaya, gampang dibuat ikut apa kata omongan setiap reviewer yang mereka tonton, ditambah lagi masyarakat kita sefomo apa kalian tahu sendiri, itu udah combo maut bos. Ya, ibarat ketika semua itu terjadi, ya udahlah industri film kita ya begini-begini aja, nggak bakal bisa maju-maju. Kenapa? Nggak ada kejujuran yang berani dikatakan gitu loh. Karena gini, kalau misalnya nggak ada reviewer yang berani belak-belakan ngomong apa adanya,
kejujuran yang mungkin bisa ada di dalam setiap review film yang ada di Indonesia bisa berubah seketika menjadi sebuah serigala berbulu domba. Nah, kalian tahu maksud gue apa nggak? Ya, jadi gini, meskipun mungkin banyak review yang kalian tonton itu jujur ngomongnya, tapi kalau nggak ada yang berani untuk ngomong belak-belakan, kita to the point, kita ngomong sampah ya sampah, ya kejujuran itu bisa berubah dari yang putih menjadi abu-abu tuh. Jadi ada hitamnya, ada tercemarnya sedikit. Gini, gue kasih contoh ya. Kita pakai contoh Vina aja deh, yang paling gampang, yang paling viral, yang paling trending, dan gue yakin banyak dari kalian udah nonton filmnya. Nah, Vina, misalnya ada satu reviewer yang ngomong Vina itu sebenarnya jelek, tapi dia itu mencoba untuk menjadi abu-abu. Jadi nggak sepenuhnya putih, nggak sepenuhnya hitam. Dia mencoba memperhalus kata-katanya sehingga tetap aman untuk dari sisi industri, tapi buat masyarakat tetap bisa merasakan kejujuran dari reviewer tersebut. Nah, ini yang berbahaya buat gue. Kenapa? Karena ketika dia ngomong Vina itu sebenarnya kurang sih, kayaknya masih jelek sih filmnya di bagian sini-sininya. Tapi masih bagus kok karena dari sisi ininya masih oke, dari sisi ini masih oke. Jadi ya oke, ya ngerti gak sih? Kalau kita mengambang-ngambang seperti itu, nggak ada poin yang kita sampaikan, itu nggak bakal berhasil untuk membuat masyarakat mengerti apa kritikan yang kita sampaikan. Makanya Ngelantur punya standar penilaian ketika rating 1 sampai 6, itu alias SAMPAH, sampah, kata-kata yang paling ditakuti oleh kebanyakan masyarakat. Dalam artian ketika gue bilang sampah udah pasti kayak, oh emang lu bisa bikin film. Itu kan selalu seperti itu kan, karena mereka selalu sensitif dengan kata-kata sampah gitu. Padahal menurut gue kata-kata sampah ini ya bukan berarti gue minta reviewer semua harus bilang kayak gini. Enggak juga, semua reviewer punya style yang berbeda-beda lah. Ada yang memang halus orangnya, ada yang kayak begini, ada yang kayak begitu. Dan itu terserah mereka, gue gak ada masalah gitu ya. Tapi ini dari perspektif gue, kenapa Ngelantur tuh seperti ini. Gue pengen kasih tahu kenapa gue harus ngomong sampah. Karena ketika kita harus kritik, bahasa asli kritik kan greenin. Artinya apa? Menusuk, merobohkan. Ibarat bangunan yang strukturnya jelek, itu membahayakan orang yang di dalam gedung tersebut. Artinya apa? Ya harus dirobohin dulu baru kita bangun ulang gitu loh. Harus dirobohin, harus kita ngomong ya sampah, harus ngomong apa adanya meskipun sakit. Ya gue tahu, gue sebagai seorang seniman, gue juga punya karya nih. Misalnya ini buku gue, nanti gue juga promosiin ya. Ini buku gue banyak bikin ilustrasi, gue banyak bikin video dan sebagainya. Dan ketika memang karya gue dibilang sampah, ya siapa yang nggak tersakiti gitu. Sebagai seniman pasti kita sakit, tapi itu harus kita terima karena itu adalah bentuk kejujuran gitu loh. Nah, menurut gue kata-kata seperti ini kayaknya kurang bagus, ini jelek, itu adalah bentuk kata-kata yang nggak efektif untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang terlalu bebal ini. Ini buat gue pribadi ya. Ya harus ada channel kayak Ngelantur yang ngomong sampah untuk membuat masyarakat lebih berpikir lagi mengenai film ini. Dan mungkin banyak yang debat gitu, menurut gue nggak sampah, ya nggak apa-apa. Itu yang gue harapkan kan, dialektikanya. Kita saling lempar argumen, gue bilang sampah, lu bilang apa, sini ayo. Dan gue nggak pernah bilang sampah tanpa ada argumen. Nah itu yang menurut gue keliru. Banyak juga reviewer yang bilang ini sampah tapi nggak dikasih argumen. Nah lu tolol, lu roasting namanya. Kontol, anjing, memek, ngentot, tai, bangsat. Bedain roasting sama kritikan gitu. Kritikan, gue bilang sampah, gue kasih tahu argumen dari A sampai Z, gue jelasin semuanya. Nah ketika banyak reviewer yang mungkin kalian tonton itu bermain di wilayah abu-abu, kejujuran itu seringkali berubah jadi munafik, itu pastilah. Dan itu akan menimbulkan banyak PH yang tertarik untuk bayar dia, reviewernya, untuk ngomong positif, paling kasih sedikit, jelek-jeleknya jujur sedikit, tapi tetap mainnya di wilayah abu-abu tuh. Nggak berani ngomong apa adanya, nggak berani disepil karena udah dibayar. Terus ngaku-ngakunya objektif, padahal bukan objektif, tapi apa? Munafik namanya itu. Nah yang bikin gue gedek lagi tau nggak apa? Ketika masyarakat ini udah gampang dibodoh-bodohin sama para reviewer yang dibayar untuk bermain di wilayah abu-abu ini, ya masyarakat jadi nggak punya daya pikir kritis sendiri terhadap filmnya. Sehingga kemarin gue kasih contoh ya, setelah gue misalnya nonton film Malam Pencabut Nyawa, itu kan gue masukin ke kategori sampah. Kenapa? Karena masih gue masukin di 5,8. Sebenarnya itu kalau misal kita ngomong secara logis itu bukan sampah juga, udah jatuhnya kurang kalau kita pakai pembulatan ya, karena harusnya 6, 5,8 jadinya 6 gitu kan. Tapi ya kalau gue memang 1 sampai 6 itu harus masuk ke sampah gitu loh, biar ada standarnya. 6 sampai 7 kurang, 7 sampai 8 mediocre, 8 sampai 9
cakep, 9 sampai 10 baru top Marco top. Itu kategori rating dari ngelantur. Tapi masyarakat nggak paham masalah itunya. Dan justru masyarakat malah ngebandingin sama reviewer lain yang bilang Malam Pencabut Nyawa harusnya bagus gini, ini banyak yang bilang bagus. Iya, bagus di lokal. Dan itu yang gua bahas juga di review Malam Pencabut Nyawa kan. Ketika kita ngomongin sebuah film, yang kita bahas adalah argumen-argumen mengenai film tersebut. Dari sinematografi, acting, colornya lah, visual effect, plot cerita. Itu yang harusnya kita bahas kan. Kalau misalnya lu mau compare Ngelantur sama reviewer lain, ya lu compare di bagian situ. Menurut Ngelantur plotnya gimana? Menurut reviewer lain plotnya gimana? Kan gitu kan. Itu baru apple to apple. Lah, kalau lu compare antara rating sama rating, itu parameternya tuh terlalu beda, nggak sama. Setiap reviewer punya parameter yang berbeda. Gue kasih contoh misalnya. Kemarin gue bilang Malam Pencabut Nyawa bisa 5,8 karena dia genrenya horror action. Itu adalah one step ahead dibandingkan horror-horror Indonesia pada umumnya yang mainannya mistis lagi, dukun lagi, religi lagi. Ya kan udah bagus nih. Mimpi, action, superhero, keren kan, fresh. Tapi ketika lu udah naik level ke level yang berbeda dengan genre yang baru di Indonesia, di mana itu hal yang positif, artinya ya komparasinya jauh lebih berkelas lagi. Di mana horror action di Hollywood udah sebanyak apa lu tahu lah. Dan ngomongin action udah pasti visual effect berperan penting dalam penilaiannya. Lu kalau compare visual effect kemarin Malam Pencabut Nyawa sama Hollywood, ya mau gimana gua compare-nya, lu ngerti gak sih? Jesus Christ, what the... Parameternya gue udah set di Hollywood. Dan ini juga yang membedakan gue sama reviewer lain. Mungkin reviewer lain film lokal, ya film lokal aja, ratingnya sebagai film lokal. Sedangkan Ngelantur nggak beda-bedain, lokal, internasional, semuanya ada di satu standar penilaian. Gunanya apa bang? Gunanya untuk membuat set parameter standar kita lebih tinggi lagi. Ya udah saatnya kita mencari standar parameter yang lebih tinggi dari kita, yang jauh. Jangan di Asia Tenggara, lagi Malaysia, Vietnam. Kita perlulah Hollywood, udah kita compare aja ya, kita kritik biar ada perkembangan kan terhadap industri kita gitu loh. Ya gampangnya kemarin Abigail aja Hollywood gue kasih 6-an gitu. Ya masa Malam Mencabut Nyawa gue kasih 7 kan nggak make sense. Secara visual effect, gore-nya, efek praktikalnya juga kerenan Abigail kemana-mana. Komedi, actionnya juga lebih asik gitu loh. Dibandingkan Malam Pencabut Nyawa, kita masih kalah kelas jauh lah. Makanya juga kemarin kenapa Siksa Kubur gue bisa kasih 8/10. Karena memang genrenya sendiri di seluruh dunia internasional, at least yang gua tonton, ya ini one of a kind gitu. Siksa Kubur, mana ada lagi negara yang bikin film gini. Kasarnya ya, mungkin ada aja pasti. Cuman ya jarang gitu kan. Indonesia ya, kita jagonya di sini ngomongin horor religi, mistis-mistisan, ya kita termasuk yang levelnya cukup di atas gitu loh. Amerika mah nggak ada apa-apanya dibandingkan kita. Secara setan nggak sekaya kita, secara unsur mitologi nggak sekaya kita. Makanya Siksa Kubur bisa rating 8 karena parameternya udah kita yang salah satu yang paling atas gitu loh. Beda kalau ngomongin horror action. Nah, belum lagi ngomongin parameter yang kedua nih. Yang pertama tadi kan kita ngomongin masalah internasional sama lokal. Kita beda-bedain atau enggak. Nah, yang kedua ngomongin perbendaharaan film yang kita udah tonton apa aja. Nah, itu udah pasti setiap reviewer beda. Setiap individunya beda. Gua udah nonton ini, lu baru nonton itu. Udah pasti cara kita ngerating sebuah film beda. Gua kasih contoh misalnya. Rating terbaik gua dalam sebuah TV series itu adalah Breaking Bad. Gua kasih 10/10. Itu series terbaik menurut gua. Nah, sedangkan menurut dia, rating terbaik dalam menilai sebuah TV series menurut dia adalah GGS, Ganteng-Ganteng Serigala, yang dia kasih rating 9 misalnya. Habis itu kita berdua bareng-bareng nonton She-Hulk. Dia kasih 8, gua kasih 4. Kenapa? Karena ya menurut dia She-Hulk lebih baik daripada GGS. Sedangkan gua parameternya udah di Breaking Bad. She-Hulk itu udah kayak tolol seriesnya buat gua. Nah, segampang itu kan cara kita melihat rating sebuah film. Nah, itu tadi masalah rating. Gue pengen kasih sedikit pemikirannya buat kalian supaya kalian apa? Punya bantahan argumen sendiri ketika nonton film. Gak cuma berdasarkan rating setiap review yang kalian tonton. Gak bisa itu terlalu bias, terlalu subjektif, terlalu relatif. Ya biar nggak relatif, biar nggak subjektif, biar objektif. Gimana bang? Ya lihat argumennya, balik lagi. Menurut gua secara sinematografi gini, gua bahas dari teknis ini, penggunaan kamera, angle-nya, movementnya seperti apa gitu loh. Nah, reviewer lain bilang ya gini. Ya lu compare di bagian situnya. Nah, terus lu experience sendiri, rasain sendiri ketika nonton film. Ketika gua bilang film sampah, bukan berarti lu jangan nonton filmnya. Enggak juga. Gak kecuali yang kemarin ya, yang gua kasih rating 2 ya. Ya, tapi maksudnya kebanyakan film kalau emang sampah, apalagi kayak Malam Pencabut Nyawa gua kasih 5,8, ya itu masih sangat-sangat
gue rekomendasikan, apalagi untuk film horor lokal yang baru, yang fresh gitu. Meskipun banyak banget kelemahan yang gue temukan, makanya masih di kategori sampah. Makanya gue senang banget ya. Jadi kemarin gue tuh sempat diundang sama salah satu produser film di Indonesia, produser dari RA Pictures ya. Kalau kalian cari RA Pictures itu foundernya adalah Raffi Ahmad sama Pak Fransen Susanto. Nah, Pak Fransen itu kemarin ngundang gue ke kantornya. Dan dia minta gue review filmnya yang bakal tayang di bulan ini, yaitu Marni, secara belak-belakan, secara jujur. Bahkan Pak Fransen kemarin rela ngejer-ngejer telepon gue terus, meskipun gue lagi sibuk edit nih buat kalian ya. Dia telepon gitu, gue setelah gue dikasih kesempatan buat screening nonton duluan film Marni gitu ya. Padahal kes-kesnya belum nonton, gue nonton duluan dikasih kesempatan. Dan dia benar-benar minta, Tim gimana menurut lu Marni? Coba yang jujur ya, belak-belakan aja, nggak usah ditahan-tahan. Bener-bener diminta gitu, di depan muka langsung ngomong apa adanya. Ini baru produser yang bener, bos. Dan gue jadi seneng gitu, gue bisa ngomong apa adanya. Kalau misal di bagian sininya sampah banget nih, bagian plotnya di bagian ini gue kurang, gue bakal kasih tahu apa adanya. Ya itu yang paling indah dari kehidupan kita di industri perfilman, adalah bisa berdiskusi mengenai apa yang kurang, apa yang bagus, kan seperti itu. Tapi itu dia, masih dikit banget PH yang pengen melakukan hal seperti itu. Masih kebanyakan minta review positif lagi, apalagi di TikTok ya, mohon maaf ya, itu TikTok isinya sih itu positif semua isinya, dan kalian tahu sendiri kenapa. Kalau ada gimana? Nggak ada. Kalau ada. Nggak ada. Kalau ada. Nggak ada. Kalau ada. Nggak Kalau ada ada. bagaimana? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya intinya di sini gue nggak menggurui siapapun. Gue masih reviewer baru, masih golongan anak baru lahir kemarin sore lah dalam industri reviewer film Indonesia gitu. Masih banyak senior gue, banyak yang gue respect. Masih banyak kok reviewer lain yang punya pikiran jauh lebih tajam dari gue, punya pengalaman yang lebih segudang dari gue. Jadi ya nggak apa-apa kalian nonton reviewer manapun yang kalian suka. Tapi yang penting itu, ini pesan gue yang paling penting, punya pikiran kritis, nalar kritis. Jangan sampai mau dibodoh-bodohin sama reviewer yang diem-diem sebenarnya dibayar. Itu aja dari gue. Kita jumpa di video berikut ya. Bye-bye semuanya.